Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kesempatan yang baik ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, setiap kegiatan yang baik marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab yang kedua kelas 6, yaitu mengenal nama-nama Allah. Mengenal nama-nama Allah wajib hukumnya bagi kita sebagai umat Islam. Nama-nama Allah yang baik dan indah terangkum di dalam Asmaul Husna. Masih ingat Asmaul Husna artinya? Nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini marilah kita memulai mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya Allah tempat bergantung atau Allah tempat memohon. As-Somad artinya kita sebagai umat Islam harus selalu bergantung kepada Allah. Kita memohon segala sesuatunya hanya kepada Allah. Tidak boleh memohon, meminta bantuan kepada selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Muqaddir. Al-Muqaddir artinya Maha menentukan. Semua yang terjadi di muka bumi ini, di jagat raya ini, semua adalah Allah yang menentukan. Manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, diberi akal pikiran, diberi nafsu. Itu semua atas kehendak Allah. Allah yang menentukan. Lah, dengan Allah Maha menentukan, kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk selalu berikhtiar kepada hal-hal yang baik. Kita harus selalu berhusnudzon. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Dengan kita berbaik sangka kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sangkakan kepada Allah akan terjadi kepada diri kita. Karena apa? Karena Allah yang menentukan segalanya. Al-Muqtadir, Allah Maha menentukan. Kita ditakdirkan hidup di dunia ini ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi orang pandai, ada yang menjadi orang sebaliknya bodoh, ada yang menjadi orang miskin dan sebagainya. Allah yang menentukan. Kita diwajibkan untuk selalu berikhtiar, berusaha agar apa? Agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Maha terdahulu. Anak-anakku, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada awal dan tidak ada akhir. Oleh karena itu, Allah Maha Al-Muqaddim. Allah Maha terdahulu. Kita ingat kejadian antara ayam dan telur. Kalau ada yang bertanya, antara ayam dan telur duluan mana? Menurut akal pikiran kita, ayam bertelur.
Tapi telur berasal dari ayam. Kita untuk berpikir mana dulu antara ayam dengan telur pun kita masih pusing. Ya kan? Iya. Lah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa Allah adalah hak. Allah adalah maha terdahulu. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Allah yang terlebih dahulu. Sebelum Allah menciptakan bumi langit seisinya, Allah sudah ada. Ingat, Allah itu maha awal. Dan yang keempat adalah Al-Baqi, artinya maha kekal. Allah beda dengan makhluknya. Kalau makhluk itu semuanya pasti akan mati, sedangkan Allah akan kekal selama-lamanya. Tidak ada yang menghalang-halangi kekekalan Allah. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Allah itu kekal selama-lamanya. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Semua yang ada di muka bumi ini, di dalam jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Anak-anakku, pelajaran yang kedua berikutnya yaitu kita mengenal nama-nama Allah. Sebelum mengenal nama-nama Allah yang tadi Pak Gus sebutkan, di sini marilah kita bertadarus terlebih dahulu, membaca ayat-ayat Al-Quran yang kemarin sudah dipelajari, yaitu surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anakku, Allah mempunyai nama yang terdapat di dalam Al-Quran. Nama-nama Allah tersebut sudah diketahui secara umum dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata al-asma yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik, bagus atau mulia. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, bagus atau mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna, masih ingat tadi jumlahnya ada 99. Namun yang akan kita pelajari hanya 4 saja yang tadi Pak Kur sebutkan. Yang pertama tadi As-Somad, artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala merupakan tempat semua makhluk meminta, merupakan tempat semua makhluk memohon pertolongan, sehingga Allah maha dibutuhkan. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Penegasan ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, maka sebagai anak muslim kita harus selalu mengiringi segala kegiatan dengan doa kepada Allah. Apabila kita berdoa, dahului dengan mengucapkan nama-nama Allah atau dengan mengucapkan Asmaul Husna. Yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa atau maha menentukan. Maksudnya adalah Allah berkuasa dalam menentukan semua kehendaknya. Manusia juga memiliki kekuasaan, tetapi tidak akan sempurna. Manusia berkuasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqaddir adalah Asmaul Husna urutan yang ke-70. Dalil Asmaul Husna Al-Muqaddir terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 42 yang berbunyi, "Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizin muqtadirin." Artinya, mereka mendustakan mujizat-mujizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha terdahulu atau maha mendahulukan. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih dahulu di alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin alam ini ada sebelum adanya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang terdahulu dari semuanya. Al-Muqaddim merupakan Asmaul Husna urutan yang ke-71. Dalil yang menunjukkan Al-Muqaddim yaitu hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Artinya, engkaulah al-muqaddim, engkaulah al-muakhir, engkaulah maha kuasa atas segala sesuatu. Muttafaqun alaih. Dan yang terakhir, yang keempat, al-baqi. Al-baqi artinya maha kekal. Semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini akan musnah atau binasa kecuali Allah yang maha kekal. Alam semesta pada saatnya nanti akan mengalami kehancuran. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia pun akan mengalami kematian. Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kekal selama-lamanya. Al-Baqi merupakan Asmaul Husna urutan yang ke-96. Dalil sifat Al-Baqi terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Artinya, dan janganlah pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Anak-anakku, perilaku terpuji dari Asmaul Husna bukan emas dan permata yang mempercantik diri, melainkan yang mempercantikkan diri adalah akhlakul karimah atau yang disebut dengan akhlak mulia. Asmaul Husna tidak hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi harus diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna? Berikut akan dijelaskan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama, perilaku terpuji dari As-Somad. Semua tentu telah menghafal dan memahami makna dari Asmaul Husna As-Somad.
yaitu Allah maha dibutuhkan atau tempat meminta. Maka apapun keinginan, cita-cita, dan permasalahan yang dihadapi, hendaknya mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan atas Asmaul Husna As-Samad. Antara lain sebagai berikut. A. Atau yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat meminta dan mengharapkan segala keinginan yang baik bukan kepada yang lain. Yang kedua atau B, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW berpesan, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya atau sesama makhluk, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Yang C, rajin berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dan yang keempat, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah. Dan yang terakhir, tidak terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Kita harus mempunyai sikap mandiri, harus mempunyai rasa percaya diri. Yang kedua, perilaku terpuji al-muqtadir maksudnya. Pernahkah terpikirkan bahwa bagaimana kehidupan saat dewasa nanti? Apakah jadi guru, jadi ulama, jadi dokter, jadi polisi, ataukah profesi lain, bahkan jadi presiden? Kemudian berapa lama kita akan hidup di dunia ini? Pada akhirnya kemana dan bagaimana kita setelah meninggal dunia? Beberapa pertanyaan di atas tidaklah dapat dipastikan jawabannya sekarang, karena yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingatkah Asmaul Husna Al-Muqtadir? Tentu semuanya masih hafal artinya, yakni Allah Maha Kuasa dan Maha Menentukan. Berdasarkan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, marilah kita terapkan Asmaul Husna Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan perilaku terpuji yang mencerminkan pengamalan terhadap Asmaul Husna Al-Muqtadir. Sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Yang ketiga, tidak sombong terhadap kekuasaan, karena Allah amat mudah untuk merubah semuanya. Sekarang ada orang kaya, kemudian bisa jadi miskin. Ada orang bodoh, bisa menjadi pintar. Makanya kita tidak boleh sombong. Yang berikutnya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, perilaku terpuji dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Mari buktikan keyakinan terhadap Asmaul Husna Al-Muqaddim. Semuanya tentu masih ingat dan hafal Al-Muqaddim, yaitu Maha Terdahulu. Tidak ada yang lebih dahulu di alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin alam ini ada sebelum adanya Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang terdahulu dari semuanya. Berikut beberapa perilaku yang mencerminkan pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim. 1. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, tidak menunda-nunda untuk mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Dan yang keempat, menjaga alam semesta dengan baik dan jangan berbuat kerusakan terhadap alam. Dan yang terakhir, yang keempat, perilaku terpuji terhadap pengamalan Asmaul Husna Al-Baqi.
Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Allah akan hidup selama-lamanya, kekal abadi. Tidak seperti makhluk, hewan, manusia maupun tumbuhan pasti akan mengalami kehancuran, akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Beberapa contoh perilaku terpuji yang mencerminkan keyakinan terhadap Asmaul Husna Al-Baqi antara lain yang pertama, rajin beribadah. Karena kita pasti akan mengalami kematian. Untuk bekal kita menuju akhirat, kita harus berbuat amal yang baik atau amal soleh. Banyak-banyak beribadah. Karena yang akan dibawa mati bukannya rumah, bukannya mobil, bukannya uang, emas, tapi yang dibawa hanya selembar kain kafan beserta amal yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Yang kedua, tidak akan pernah berbuat dosa, karena dosa tersebut pasti akan mendapat balasannya dari Allah. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain, terutama berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, kepada yang lainnya, kepada sesama manusia. Dan yang keempat, banyak berzikir dan beristighfar, mengingat Allah. Kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Kita harus selalu memohon ampunan kepada Allah, karena kita sebagai manusia biasa tidak akan mungkin lepas dari salah dan dosa. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Selesai habis sholat, kita istighfar minimal 33 kali, memohon ampunan kepada Allah agar kita diampuni dosanya oleh Allah. Itulah yang dapat Pak Guru sampaikan. Anak-anakku, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anakku. Baca kembali materi yang ada di dalam buku pelajaran kalian atau LKS kalian, berulang-ulang sampai Anda paham. Kemudian nanti ada tugas dari Pak Guru, kamu menghafalkan 4 Asmaul Husna yang tadi, ya, beserta artinya. Asmaul Husna 1, As-Somad, artinya Allah Maha dibutuhkan atau Allah Maha tempat bergantung. 2, Al-Muqaddim, artinya Allah Maha terdahulu. 3, Al-Muqtadir, artinya Allah Maha menentukan. Dan yang keempat, Al-Baqi, Allah Maha kekal abadi. Itulah nanti setelah hafal, Pak Guru tunggu videonya, Pak Guru tunggu kiriman video dari anak-anakku. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.